heart's calling, but it's hard because I'm falling. Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Pada kali ini, OAC pembelajaran mencoba untuk memberikan informasi kepada kita bersama, yaitu berkaitan dengan cara membuat RPP pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini dengan strategi blended learning dengan model Playfit Classroom. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu dan para pemirsa semua, bahwasanya saat ini kita masih dalam suasana pandemi dengan anak-anak belajar di rumah secara daring maupun luring. Jadi dengan menggunakan blended ini diharapkan anak-anak dan para guru juga bisa membekali anak-anak dengan keterampilan dan pemahaman materi yang sesuai dengan kurikulum darurat yang kita lakukan. Seperti teman Bapak Ibu, KD yang sekarang kita gunakan adalah kurikulum darurat dengan keputusan Balitbang BUP nomor 18 ya tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Baiklah para Bapak Ibu dan para pemirsa semua, seperti kita ketahui blended itu merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan proporsi online-nya 30-70%. Sedangkan kalau kurang dari 30 itu namanya adalah pembelajaran tatap muka. Tapi di atas 80 maka itu full online namanya. Maka strategi blended learning ini merupakan strategi yang paling bagus, dan dari sisi hasil pembelajaran juga beberapa hasil penelitian juga menyatakan hasilnya sangat memuaskan dibandingkan hanya tatap muka atau hanya full online. Jadi blended learning ini ada 4 model sebenarnya Bapak Ibu, ada model rotasi, model flag, ada self blend, kemudian error check virtual. Namun kalau model rotasi dibagi lagi, salah satunya adalah Playfit Classroom. Playfit Classroom ini merupakan model pembelajaran yang dari sisi artinya Playfit itu terbalik. Classroom itu ya kelas terbalik. Berarti dalam pembelajarannya seharusnya siswa memberikan penjelasan kepada guru pas tatap mukanya. Jadi bukan guru yang menjelaskan kepada siswa. Namun sebelum tatap muka itu terjadi, maksudnya di sini baik tatap muka virtual di sini ya, melalui Zoom, aplikasi lain, dan sebagainya, maka seharusnya anak dibekali sebelum pertemuan ini minggu yang lalu diberikan video, diberikan modul atau bahan ajar yang mereka bisa belajar secara mandiri. Maka ketika minggu ini secara tatap mukanya melalui virtual, maka mereka menjelaskan kepada guru. Jadi bukan guru yang menjelaskan kepada siswa. Karena itu dikatakan Playfit Classroom itu adalah pembelajaran terbalik. Maka di dalam saat ini, pada kesempatan ini, kami akan berusaha menjelaskan cara membuat RPP yang blended learning dengan model Playfit Classroom. Baik Bapak Ibu, coba kita lihat model RPP-nya. Ya, seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat dari sisi judul RPP ini ya, kemudian sendikannya SMA-nya terserah, sudah sekolah Bapak Ibu. Kebetulan kami karena mata pelajarannya kimia, kemudian KD yang kita angkat adalah pengembangan model atom, KD 3.1 dan 4.1 yang berasal dari kurikulum darurat. Kemudian kelasnya kelas 10 MIPA dan semester 1. Jadi ini menggunakan RPP yang ada tabel seperti ini Bapak Ibu. Jadi format RPP itu sebenarnya terserah saja Bapak Ibu. Mau yang sistem seperti ini namanya ini kanvas ataupun berurutan ke bawah seperti biasanya. Maka saat ini kita seharusnya sudah tahu profil siswa kita. Jadi mengenai profil siswa ini tentang apa karakteristik siswa kita, baik itu minatnya, cara belajarnya, kemudian juga pekerjaan orang tua.
supaya memudahkan kita sebagai seorang guru ataupun pihak sekolah untuk menentukan pendekatan pembelajarannya seperti apa. Kemudian juga mempunyai sarana nggak anak-anak kita dalam belajar. Nah, ini kira-kira tujuannya ya Bapak Ibu, maka kita perlu membuat profilnya. Terus tujuan pembelajaran ini kita ambil dari KD, bisa juga dari KD ataupun dipecah lagi KD tersebut menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK seperti yang kita pahami selama ini. Jadi contohnya di sini adalah siswa menyelesaikan perkembangan model atom dari model atom Bohr dan mekanika sampai mekanika kuantum. Ini adalah KD pengetahuannya sebenarnya saya ambil Bapak Ibu. Jadi tinggal menambahkan kata siswa dapat gitu ya. Kemudian kalau ini adalah KD keterampilannya, dia menambahkan kata siswa dapat juga. Jadi minimal inilah yang bisa dibuat menjadi tujuan pembelajaran. Terus cakupan ini adalah bisa berupa topiknya, kemudian sumber belajarnya Bapak Ibu. Kebetulan topik kita adalah perkembangan model atom, kemudian sumber belajarnya. Kebetulan kita juga sudah membuat blog pribadi yang site yang memang ada hubungannya dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi ini tautannya dikasih kepada anak-anak. Jadi blog kita itu kita coba kita lihat sebentar ya. Blog kita itu ada di website sekolah. Kebetulan kami sudah sudah membuat seperti itu. Jadi di website sekolah itu sudah ada blog pribadinya. Ya, kita lihat dulu. Ya, Bapak Ibu, untuk ini kita lihat di website sekolah kita. Nah, ini sekolah SMA 21. Kemudian di sini ada guru. Ini di sinilah halaman guru, inilah ada blog tersebut. Kemudian ada beberapa mata pelajaran. Kalau kita kimia termasuk IPA, kemudian guru kimia ada 2 Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang blog saya, kemudian kita klik ini, maka nanti akan dihantarkan kepada halaman sendiri, yaitu halaman untuk blog tadi. Nah, ini Bapak Ibu blognya. Jadi di sini kami sudah membuat blog sendiri, ada materinya, kelas MIPA, kemudian kelas 10, KD-nya ada, maka di sini sudah ada Bapak Ibu, peta konsep, kemudian juga modul. Ini modul dari Kemendikbud ya, kita hanya mengambil saja. Kemudian ada videonya ini Bapak Ibu. Ini pun videonya bisa kita gunakan video dari orang lain yang ada di YouTube yang kita buat embed tautannya di sini. Sehingga anak-anak bisa belajar. Kemudian tambah buku BSI atau buku lain ataupun buku yang e-books yang ada hubungannya dengan pelajaran ini. Ini kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita berikan ke anak, sehingga saat anak belajar di rumah, materi-materi ini mereka bisa explore secara mandiri. Ya, kita kembali lagi kepada RPP tadi, Bapak Ibu. Jadi inilah tautan tadi, tautan ini merupakan tautan ke blog atau website pribadi kami. Terus kegiatan pembelajarannya, nama yang blended itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 bagian ya, seperti biasa kita belajar itu, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Maka untuk pendahuluan ini kita jelaskan di sini bahwasanya kita mungkin menggunakan Zoom, kemudian interaksi kita menggunakan WA dan sebagainya untuk memeriksa kehadiran dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu melakukan admit slip. Admit slip ini sebenarnya adalah refleksi pemahaman mereka ketika mereka melakukan pembelajaran mandiri minggu lalu di rumah, sehingga kita bisa memahami kesiapan mereka dalam belajar di rumah tadi seperti apa. Itu namanya admit slip Bapak Ibu. Bisa berupa bentuk pertanyaan-pertanyaan ya, bisa menggunakan Google Form dan sebagainya. Kemudian pada kegiatan inti, maka disinilah seperti yang kita jelaskan di awal, anak-anak itu setelah menonton video atau belajar dari modul di rumah, mereka akan menjelaskan kepada kita sebagai guru apa-apa yang mereka sudah pahami. Dan kalau memungkinkan, kita meminta mereka untuk menjelaskan ke kita dan kepada kawan-kawannya melalui virtual, misalnya Zoom dan sebagainya, seperti apa pemahaman mereka. Maka itulah yang dikatakan dengan playfit atau blended playfit classroom tadi Bapak Ibu. Kalau blended, kenapa blended? Karena memang ada pembelajarannya yang tatap muka, ada juga yang dilakukan secara online. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya.
Kemudian mengapa private classroom? Karena mekanisme pelajarannya memang siswa yang menjelaskan kepada guru, bukan guru yang menjelaskan pada siswa. Nanti baru ada diskusi antara guru kalau memang pemahamannya belum pas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah namanya private classroom tadi Bapak Ibu. Sehingga ada anak presentasi atau berdiskusi mereka. Maka guru hanya menjadi fasilitator di sini. Pada bagian penutup, mungkin untuk mengecek pemahaman bisa jadi guru nanti memberikan suatu kuis dengan menggunakan tautan, misalnya pakai Edmodo dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya ada nanti mereview proses pembelajaran, menyimpulkan dan sebagainya, dan juga memberikan tugas untuk selanjutnya. Kebetulan di sini ada namanya bukti atau asesmen Bapak Ibu. Kalau bukti itu adalah produk yang harus dikerjakan anak. Jadi kami menghimbau di sini juga Bapak Ibu, dalam memberikan tugas, kita bukan hanya sekedar mengisi-ngisi menjawab pertanyaan saja. Sebaiknya selama pandemi ini, atau belajar dari rumah ini, anak-anak itu kita beri penugasan yang menghasilkan produk. Kalau hanya sekedar menjawab pertanyaan, ada LKS dan sebagainya, mereka itu bisa nyontek, bisa cari dari Google dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi hanya sekedar menghafal itu kan keterampilannya nggak dapat Bapak Ibu. Atau learning loss-nya akan banyak. Maka perlulah kita memberikan tugas kepada anak-anak itu berupa ada produknya. Maka di sini kami meminta anak-anak tersebut membuat poster tentang perkembangan model atom. Sehingga nanti poster itulah yang akan mereka kumpulkan kepada kita sebagai penugasan. Poster ini pun bisa dengan berbagai cara dibuat Bapak Ibu, misalnya menggunakan Canva gitu ya. Jadi masuk juga di sini adalah literasi digitalnya. Kemudian nanti untuk penilaiannya menggunakan kuis, menggunakan Edmodo. Terus, nah ini kira-kira Bapak Ibu yang paling terakhir juga perlu refleksi ya. Jadi sebelum pembelajaran itu ditutup, maka anak-anak itu perlu kita melakukan namanya adalah exit sleep. Kalau tadi di awal namanya admit sleep, kalau ini adalah exit sleep yang tujuannya adalah mengetahui pemahaman siswa terhadap materi kita juga, dan juga gimana keadaan sosial emosional mereka ketika pembelajaran jarak jauh ini setelah kita belajar. Kalau ringkasnya sebenarnya ini kayak asesmen non kognitif ya. Jadi misalnya bisa saja di WA itu ataupun di Google Form itu kita minta anak memilih gambar, misalnya gambar mereka emoticon ya, emoji gitu ya. Jadi bisa gambar mereka tersenyum, gambar mereka sedih, gambar mereka tidur dan sebagainya. Dari situlah refleksi juga bagi guru seperti apa pembelajaran selanjutnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu contoh dari RPP yang menggunakan strategi blended dengan model flipped classroom. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, cara membuat PP-nya. Kemudian juga kalau untuk informasi lebih lanjut, ini bisa dicari, dilihat di blog atau website pribadi kami, yaitu OASI Pembelajaran. Tentang pemahaman atau penjelasan pelajaran, apa itu admisle, atau apa blended, apa itu flipped, dan sebagainya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa ini menjadikan suatu inspirasi bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.